Terima kasih atas kesempatan saya Dr. Indra dan Masyarakat maju. silakan. Saya Indra dan teman saya Yuri. Ini hari ini kami membawakan tentang rencananya tentang varises. Jadi sebenarnya kan kalau varises ya rata-rata sudah pada tahu. Kalau paling gampangannya itu kan varises itu yang belenduk-belenduk pembuluh darahnya jelas, melengker kayak usus melengker di kakinya. Nah, nggak harus, tapi rata-rata paling sering terjadinya di kaki. Gitu. Nah, ternyata varises itu nggak cuma yang kelihatan aja. Jadi varises itu ada varises yang di luar, ada varises yang di dalam. Nah, kalau varises yang di luar memang jelas kelihatan ada yang melungkur-lungkur kayak usus melilit tadi. Tapi kalau yang di dalam ini dia sering nggak ketahuan. Biasanya keluhan yang paling sering varises yang dalam itu pertama kakinya bengkak. Tapi yang khas, jadi kalau nggak semua kaki bengkak itu ada varises. Kadang yang paling sering dikeluhkan, dok saya kalau perjalanan lama, duduk lama kakinya bengkak, tapi kalau jalan bengkaknya hilang. Kalau itu insya Allah masih belum mengarah ke varises. Bukan. Kalau itu memang terjadi pada orang normal pun juga sama. Karena ketika duduk cairannya numpuk di kaki, akhirnya bengkak. Begitu gerak, otot-otot di kakinya meremes dari pembuluh darahnya, akhirnya aliran cairan atau darahnya naik ke atas. Tapi kalau pada varises, dok kaki saya bengkak, sudah jalan atau kakinya diangkat tinggi kok masih bengkak. Nah, hati-hati, karena kalau seperti itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang karena jantungnya, yang kedua karena varises. Nah, kalau misalnya dia varises, biasanya paling sering sebelah aja, jadi kanan aja atau kiri aja. Tapi apakah varisesnya bisa dua-duanya? Bisa. Makanya nanti kita kembalikan lagi, waktu bapak ibu kakinya bengkak itu gampang longsrong apa enggak. Kalau misalnya kakinya bengkak dua-duanya gampang longsrong, kemungkinan bisa karena jantungnya. Jadi pompa jantungnya boten kuat mompa, akhirnya balik ke belakang sampai ke kaki. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kok saya nggak pernah longsrong dok, tapi kaki saya kok bengkak, terus diangkat, kalau tidur pas tidur diangkat kok bengkaknya tetap, terus saya juga ada riwayat atau faktor resiko dari varises, bisa jadi. Nah, untuk pemeriksaan varises yang dalam itu harus pakai USG. Nah, nanti di USG dilihat katup-katupnya gimana. Jadi pembuluh darah vena yang ke atas itu dia ada katupnya satu arah. Jadi kalau udah ke atas dia nggak balik ke bawah. Gitu. Rokok itu merungkul. Oh, merungkul ya. Kalau itu ya jelas itu varises. Kalau varisesnya varises yang luar. Tapi kalau varisesnya yang dalam itu biasanya nggak kelihatan. Jadi gejalanya lebih ke kakinya bengkak. Terus ditambah lagi yang paling khas adalah kaki bagian ke bawah ini hitam atau menggelap. Bengkak plus ada hitam atau mulai apa ya? Kayak lebih gelap kakinya ke bawah kosong ya. Nah itu. Aliran darahnya itu buat lancar. Akhirnya yang bawahnya itu akhirnya dia gelap di bawah. Terus kalau makin lemen varisesnya, lukanya nggak sembuh-sembuh. Sampai berdarah. Tapi masalahnya kalau misalnya varises, tempatnya itu khas, Bu. Kalau misalnya varises itu seringnya di bagian sini. Di apa ya, ini mata kaki ya. Di mata kaki yang dalam. Biru-biru bisa, tapi dia nanti kayak lukanya tuh awalnya luka-luka benyek basah gitu. Luka basah kok udah dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh, terus kakinya sering bengkak.
Nah itu kemungkinan besar varises. Harus kita segera periksa. Nanti apakah perlu tata laksana atau perlu diobati ya tergantung dari pemeriksaannya. Nah kadang sering bingung itu, dok ini lukanya luka karena diabetes atau luka karena varises. Nah kalau luka karena diabetes itu biasanya lukanya itu di bagian yang kemungkinan besar dia karena memang trauma, jadi kena sesuatu. Nah kena sepatu. Jadi rata-rata kalau misalnya kalau yang luka diabetes di bagian bawah sini bu. Kenapa? Bagian telapak. Nah bagian telapak kaki. Kenapa? Jadi kalau pada orang diabetes itu sarafnya itu sensornya udah nggak bagus. Nah jadi sering kayak menginjak duri, kena panas, itu nggak terasa, jadi dibiarin aja. Nah jadi udah mati rasa atau baal tadi. Nah akhirnya dibiarin aja terus, akhirnya luka diabetes. Jadi luka diabetes itu ada penyebab awalnya, jadi karena entah kena duri, kena panas, akhirnya luka. Nah itu sama. Jadi kalau varises biasanya lukanya di bagian mata kaki dalam sini, yang dalam, bukan yang luar, jadi yang dalam. Itu ya di bawahnya tulang. Jadi mirip seperti itu. Jadi lukanya itu kalau udah varisesnya udah lumen banget, itu udah hampir, kalau bilangnya kayak stadium akhir. Nah stadium akhir dari varisesnya. Kalau misalnya awal-awal biasanya yang bengkak-bengkak itu. Nah apa aja sih faktor resiko dari varises itu? Yang pertama adalah obesitas, terus yang memang paling gak enak untuk wanita adalah wanita yang dulu pernah hamil atau mungkin hamilnya banyak, jadi anaknya banyak. Nah itu sering berkali-kali habis melahirkan. Tapi biasanya sih lebih banyak keluhannya selain luka, pegel-pegel dulu sebelum dia bengkak. Jadi kemang, cepat pegel, biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu awalnya. Nah, terus apa lagi? Yang kedua adalah sering berdiri lama. Sering berdiri lama itu termasuk dari varises, atau sering duduk bersila lama. Nah itu akibatnya apa? Aliran darahnya jadi nggak lancar, akhirnya bisa varises. Jadi makanya kalau olahraga kan pasti gerak sana gerak sini, gerak sana gerak sini, itu tujuannya apa? Biar menggerakkan semua bagian anggota tubuhnya, gitu ya. Nah untuk pengobatan varises apa aja nanti akan dijelaskan oleh Dr. Yuri. Ya, oleh Dr. Yuri. Jadi menambahkan lagi dari Dr. Indra, sebenarnya varises itu apa sih gitu ya? Jadi varises itu ada kerusakan dari kapit pembuluh darah. Kan kita punya dua ya pembuluh darah ya, ada pembuluh darah arteri. Arteri itu yang keluar dari jantung, jadi yang dia bawa oksigen bagus, dibawa dari jantung ke seluruh tubuh, nanti dia akan berdifusi pindah, nanti masuk ke pembuluh darah vena nanti akan masuk dari seluruh tubuh, masuk lagi ke dalam jantung. Jadi kalau varises yang rusak pembuluh darah yang mana? Jadi yang rusak adalah pembuluh darah yang vena. Jadi aliran darah balik. Jadi kalau kita ini kan melawan gravitasi, darah kan harusnya balik lagi ke jantung juga melawan gravitasi. Karena katup-katupnya dia rusak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dr. Indra bahwa ada katup di pembuluh darah vena, fungsinya dia darahnya tidak balik lagi. Tapi kalau pada varises, katupnya fungsinya sudah tidak baik, akhirnya darahnya balik lagi ke bawah. Jadi kalau darahnya balik mengikuti gravitasi tidak bisa masuk ke jantung, akhirnya dia akan numpuk di kaki, seperti itu. Lalu untuk tadi ya, gejalanya sudah dijelaskan sama Dr. Indra, pegal, kakinya bengkak, ada bentuk, kalau memang sudah stadium akhir biasanya sudah ada bentuk berkelok-kelok. Tapi ada juga yang nggak ada. Pemeriksaannya benar sama Dr. Indra tadi adalah di USG kaki.
Jadi yang di USG nggak cuma jantung, ternyata kaki, pembuluh darah, tangan, leher, ini semua bisa di USG. Jadi kita lihat apakah ada reflux, apakah ada aliran balik lagi tuh ke bawah waktu saat kita, ya apakah ada aliran balik ya waktu saat kita pencet gitu. Nanti ada manuver sendiri untuk USG-nya. Cuma untuk tata laksananya sendiri, kalau dari varises yang pertama, karena memang kan faktor resikonya adalah suka jalan, terus habis itu berdiri lama, jadi yang paling utama adalah dengan memakai stocking. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan kerjanya, misalnya bapak ibu kerjanya sering berdiri lama nih, gitu, resiko varisesnya kan akan lebih tinggi. Karena apa? Karena kan melawan gravitasi terus nih untuk naik ke atas ke jantung. Jadi dengan cara adalah pemakaian boleh. Jadi kita bukan stocking biasa, masih pemilihan dulu. Jadi memang dia stocking kompresi. Oke. Sudah S1 harganya lumayan gitu, harganya kalau kesadaran ribuan. Itu yang bakal cuman. Iya, tapi stocking pakainya itu setiap waktu mau saat matiin aja fentanyl sama rumah sakit sama dokter kami juga di rumah sakit pakai stocking, karena kan kita kalau bekerja di dalam catlet, kalau kerjakan pemasangan ring dan lain-lain itu kan berdiri jadi untuk mencegah varises kita pakai stocking. Jadi stockingnya seperti apa? Stockingnya bisa yang sepanjang di sini, bisa di atas. Gimana cara pakai stockingnya? Jadi waktu saat aktivitas aja, jadi waktu saat tidur itu stockingnya ya dilepas, nggak apa-apa. Cuma waktu saat aktivitas stockingnya dipakai. Terus yang kedua yang ada selain kita pakai stocking, kenapa? Ya stockingnya itu kayak kayak kaos kaki panjang. Tapi kalau jadi stockingnya khusus. Kayak korset tapi di kaki. Tapi dia punya ukuran. Ada CCI. Jadi ada CCI 1, 2, 3. Jadi tergantung ukurannya, terus sama tergantung kekencangannya mau pakai yang seperti apa. Jadi nanti akan ditentukan elastisitasnya seperti apa. Fungsinya biar apa? Biar pembuluh darahnya itu yang gendut-gendut dia bisa tertekan dengan stocking. Jadi tidak besar-besar lagi gitu. Pembuluh darahnya diharapkan bisa perbaikan ya keluhannya dengan pemakaian stocking. Tapi apakah bisa sembuh total dengan penggunaan stocking? Belum tentu juga. Jadi ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan varises. Yang pertama yang bisa dilakukan ini di RSSA bisa ya? RSSA sudah bisa. Namanya endovascular therapy. Jadi kayak di laser. Jadi di laser namanya EVLA atau EVLT, endovascular laser therapy. Jadi dimasukkan alat. Jadi nanti ruangannya jadi akan masuk alat laser lewat pembuluh darah venanya, tergantung nanti setinggi. Biasanya sih kita paling ngambil di setinggi di bawah lutut, terus nanti akan naik ke atas. Dari atas ini akan kita laser, kita panasin. Fungsinya biar apa? Biar pembuluh darahnya yang besar akan menjadi mengecil, gitu. Akan mengecil, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Jadi diharapkan pembuluh darah venanya kecil, aliran darah baliknya juga jadi semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tetap setelah habis di FVLT itu harus pakai kaos kaki, tetap pakai stocking lagi. Fungsinya biar penyembuhannya lebih baik. Yang kedua itu bisa dengan operasi. Kalau operasi ya dipukul ya, dipotong, diligasi atau diikat pembuluh darahnya. Jadi kalau sila. Jadi kalau varises itu ternyata penyakit. Jadi kan ada tuh ibu-ibu yang kakinya ini ya varises biasa gitu, paling cuma jelek penampakannya aja gitu kan, tapi keluhannya nggak banget gitu. Tapi ternyata varises itu adalah penyakit dan memang harus kalau lebih baik ya diperbaiki, disembuhkan untuk varisesnya gitu. Iya, karena biasanya nanti
efek sampingnya kalau misalnya setelah varises yang nggak sembuh-sembuh, satu kakinya gampang luka, terus dia ya penampakannya juga kurang baik gitu, kakinya bengkak-bengkak terus ada nggak sih dok obat untuk mengurangi varises gitu kan? Soalnya kan tadi kan penjelasannya cuma pakai stocking sama tindakan aja, kalau obat ada nggak gitu? Kalau obat sendiri sebenarnya yang untuk pastinya varises itu nggak ada, cuman kalau dari kita biasanya pakai Arbium ya. Iya, tapi itu hanya untuk mengurangi gejala. Jadi dan itu juga masih apa ya, efektivitasnya masih belum jelas. Masih kontroversial karena itu kan kelainannya anatomi. Maksudnya kelainannya kan memang kelainan struktur pembuluh darahnya yang kurang bagus. Jadi namanya sudah kelainan struktur, bentuknya yang kurang bagus, ya berarti harus diperbaiki bentuknya. Kalau dengan obat-obatan untuk bentuk itu tidak bisa baik atau pulih lagi secara sempurna. Kalau jantung kan kalau sudah bengkak nggak bisa kecil lagi kan, jantungnya kayak badan sama, pembuluh darah, organ-organ kita yang lain juga seperti itu. Kalau dia sudah membesar, dia nggak bisa kecil lagi kecuali kita perbaiki dengan cara apa? Operasi atau endovaskular terapi kalau untuk yang di kaki yang varises gitu. Itu dia tambahan dari Dr. Indra. Mungkin tambahnya untuk yang stockingnya tadi ya. Jadi stockingnya untuk varises itu dia tidak sama dengan stocking biasa. Jadi stockingnya varises ini dia sudah didesain khusus dengan dia akan semakin ketat dari ujung dan akan semakin longgar ke atas. Jadi dia akan seolah-olah akan menggencet dari bawah ke atas. Dan biasanya kalau sepengalaman kita kalau ketemu pasien mau nyoba pasang stocking itu susah banget. Jadi mau lepas mau pasang stocking itu kayak perlu usaha lebih karena dia memang didesain untuk mencengkram meremas. Jadi meremas akhirnya aliran darahnya bisa balik ke atas. Nah, selain tadi kaki bengkak dan luka pada varises itu yang kita takutkan lagi itu adalah gumpalan darah. Nah, jadi kalau misalnya darah kita itu alirannya nggak lancar, terus ada munyir-munyir di satu tempat aja, itu akhirnya akan terbentuk gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini yang kita takutkan kalau dia sampai lepas nyumpel ke pembuluh darah paru, akhirnya itu yang bahaya. Kalau sampai nyumpel pembuluh darah paru akhirnya ya sesek, terus terjadi kerusakan di jaringan paru seperti itu. Risiko kematian juga tinggi kalau misalnya memang ternyata ada gumpalan di kaki. Jadi namanya darah itu kan gampang menggumpal ya sebenarnya. Kenapa sih darah di tubuh kita itu kok nggak gampang menggumpal? Padahal kalau habis diambil darahnya ditaruh di luar kan langsung gumpal. Tapi kenapa kok di dalam tubuh kita darahnya nggak menggumpal? Karena kita punya zat kayak pengencer darah sendiri yang dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi darah itu kan muter terus. Jadi darahnya muter terus habis itu ditambah sama zat yang dikeluarkan tubuh kita biar darahnya selalu encer, akhirnya tidak terbentuk gumpalan darah. Tapi kalau varises seperti yang tadi Dokter Indra bilang, itu kan ada muter aja di situ. Dia muter di situ, darahnya statis, jadi darahnya tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau dia darahnya tetap di situ, dia resikonya adalah menggumpal. Gumpalannya bisa sebesar apa? Macam-macam. Bisa kecil, bisa gede, gitu. Bisa menyumbat di mana aja gumpalannya. Kalau misalnya di kaki, biasanya menyumbatnya di kaki. Efeknya apa? Mungkin kakinya bengkak, terus nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata di USG belum ada gumpalan darahnya karena apa? Karena pembuluh darahnya sudah lebar-lebar tadi, mungkin bisa juga. Atau dia ternyata memang lebih gumpalannya lebih besar dari pembuluh darah yang di atasnya. Jadi dia bisa menyumbat. Itu bisa. Terus yang kedua itu tadi yang Dokter Indra bilang. Kalau misalnya ternyata gumpalan tadi yang ada di kaki atau di pembuluh darah manapun terus dia gumpal, nah kan kalau dari pembuluh darah kaki naik ke jantung, nanti akan masuk jantung sebelah kanan, akan masukkan ke paru-paru kan darah itu untuk dibersihkan. Kalau dia ikut gumpalan darahnya sampai ke atas, sampai ke paru-paru, berarti kan orangnya akan keluhan sesak dan biasanya memang
sama keluhannya biasanya sama kayak orang sakit jantung ya Indra ya. Nyeri dada, nyeri dada, sesek gitu. Jadi pasien nyeri dada itu nggak mesti pasien jantung. Jadi mungkin aja ternyata ada pembuluh darah yang ada gumpalan darah yang lepas dari kaki ke paru-paru, akhirnya nyebar di paru-paru, itu juga bisa. Jadi yang kita khawatirkan kalau misalnya ada penyakit-penyakit pada pembuluh darah vena yang seperti varises atau diabetes itu kalau misalnya tidak diperbaiki, ya nanti resikonya yang kita takutkan adalah pulmonary embolism, jadi emboli paru. Itu adalah resiko yang paling tinggi dan angka kematiannya juga tinggi kalau untuk emboli paru. Dok, itu pembuluh darah bisa pecah, dok, bisa di bawah. Kalau yang pembuluh darah vena ini dia tekanannya kecil, Pak. Jadi kalaupun dia tersumpel, itu biasanya nanti bengkaknya perlahan. Nggak sampai pecah ya. Nggak sampai pecah. Jadi dan pembuluh darah vena ini juga dia sifatnya bisa melar, Elastis. Lebih Nah. elastis daripada pembuluh darah arteri. Kalau teman saya itu kok sampai pecah ya dok, yang di sini, Itu luka berarti. ya sampai maju dan luka. Nah, ya berarti lukanya itu udah merembet sampai pembuluh darahnya. Jadi kalau awalnya luka itu dibiarin terus menerus, akhirnya lukanya ini akan makin merembet masuk, ditambah lagi kalau ada infeksi yang nggak selesai, itu memperburuk kondisinya. Jadi infeksi itu yang sebenarnya juga kita paling takutkan. Nah, begitu dia sampai ke pembuluh darahnya dindingnya makin lama tipis, terkikis, akhirnya pecah. Itu bisa, tapi biasanya kalau pecahnya pembuluh darah vena itu ngalir, Bu. Beda kalau pembuluh darahnya arteri. Kalau pembuluh darahnya arteri itu tekanan gede. Jadi begitu dia pecah pasti mancrut. Muncrat keluar. Gitu. Tapi kalau vena dia tekanannya kecil, dia cuma kayak ngalir terus gitu. Iya, Ya, nggak sampai nyemprot. Tergantung